Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai keputusan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju sudah tepat. Ia bahkan mengatakan jika Demokrat masih berada di koalisi itu tentu akan hancur lebur. Sementara berdasarkan hasil rekapitulasi KPU pemirsa, Demokrat diprediksi akan mengalami penurunan kursi di DPR RI. Hasil ini berbeda dengan partai-partai yang bergabung dalam Koalisi Perubahan yang diprediksi mengalami kenaikan jumlah kursi. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai keputusan untuk hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju sudah tepat. AHY juga menyinggung Koalisi Perubahan yang terlihat tak solid saat pemilu belum selesai. Ia bahkan mengatakan jika Demokrat masih berada di koalisi itu tentu akan hancur lebur. Dapat saya simpulkan, ini semua adalah jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Sebelumnya, Demokrat sempat bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Demokrat bahkan sempat mendorong sang Ketua Umum AHY untuk mendampingi bakal calon Presiden Anies Baswedan. Namun rencana itu kandas karena Demokrat lalu memutuskan untuk hengkang dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Sementara Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera tetap berada di Koalisi Perubahan dan mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Partai Demokrat termasuk dalam 8 partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen. Demokrat memperoleh 11.283.160 atau 7,43% dari total suara sah. Dengan perolehan suara itu, Partai Demokrat diprediksi akan mengalami penurunan jumlah kursi. Pada pemilu 2019, Demokrat mendapatkan 54 kursi. Sementara pada pemilu 2024 diperkirakan perolehan Demokrat turun 10 kursi menjadi 44 kursi. Uniknya, kursi yang diperoleh partai-partai yang berada di Koalisi Perubahan yaitu Partai Nasdem, PKB, dan PKS semuanya mengalami kenaikan perolehan dibandingkan hasil pemilu 2019. Nasdem diperkirakan akan mengalami kenaikan sebanyak 10 kursi, PKB 10 kursi, dan PKS sebanyak 3 kursi. Kenaikan jumlah kursi juga dialami partai-partai politik di Koalisi Indonesia Maju, Partai Golkar, Gerindra, dan Partai Amanat Nasional diprediksi mengalami kenaikan jumlah kursi. Tim TV One mengabarkan. Untuk membahas mengenai hal ini kita sudah bergabung bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Direktur LSI DNIJA, Mas Aji Alfarabi, dan juga pakar politik Henry Satrio. Dan sebagai disclaimer kita juga sudah mengundang pihak dari Partai Demokrat. Namun sampai saat ini, sampai dialog ini berlangsung, belum ada yang bersedia untuk menemani kita dalam dialog pada sore hari ini. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Saya ingin ke Bang Henry. Bang Henry, apakah memang ini kita masih bisa melihat hal ini sebagai sebuah keuntungan bagi Partai Demokrat? 10 kursinya hilang digantikan dengan 1 kursi menteri, apakah sepadan? Ya, ini kita harus menilainya dan melihatnya dari sisi AHY sebagai ketua umum, Mas Alfat. Jadi nggak mungkin kemudian dia tidak membela keputusannya sendiri.
Jadi dalam hal komunikasi politik, apa yang disampaikan oleh Mas AHY itu sudah tepat ya, dan tidak perlu juga dilihat dari kenyataan di lapangan, karena kan itu akhirnya berandai-andai. Berandai-andai itu dalam arti Partai Demokrat tidak berada di dalam koalisi perubahan, sehingga kita tidak bisa menerka-nerka apakah sebetulnya Partai Demokrat akan meningkat atau tidak suaranya, walaupun menurut saya sejak keputusan September 2023 ya, Partai Demokrat hengkang dari koalisi perubahan, sebetulnya secara kegiatan elektoral itu gerakan perubahan sudah selesai. Karena yang harusnya mengusung gerakan perubahan itu kan dua partai politik, Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan. Tapi pada saat itu kocar-kacir ya memang secara otomatis gerakan elektoral untuk gerakan perubahan itu ya menjadi mati. Nah, apa yang disampaikan oleh Mas AHY itu kan sebuah komunikasi politik, pesan politik kepada kadernya yang membenarkan keputusan yang dia buat gitu ya. Secara personal keputusan yang dibuat oleh Mas AHY itu dibenarkan. Jadi dalam arti mereka sudah berhasil masuk ke dalam pemerintahan bahkan sebelum pemilu usai. Nah ini kan menjadi keinginan dari Demokrat ya, masuk kembali dalam pemerintahan. Waktu itu melalui jalur berliku, diharapkan bukan saja berliku, mendaki, diharapkan bersama Anies Baswedan bisa menang dan masuk dalam pemerintahan. Tapi dengan keputusan pragmatis kemarin bergabung dengan Pak Prabowo di Koalisi Indonesia Maju, keputusan itu berimbas pada keberhasilan Demokrat masuk kembali ke dalam pemerintahan. Jadi ada dua hal yang berbeda, Mas Alfat, Mbak Inavita, bahwa yang pertama dia harus bicara bahwa keputusannya itu tepat secara komunikasi politik ya kepada kader-kadernya. Kemudian yang kedua tentu saja banyak alasan-alasan yang bisa dimunculkan oleh Mas AHY dengan penurunan 10 kursi itu. Kan Mas AHY bisa saja berkilah bahwa itu bila kita tidak segera hengkang itu bukan saja hilang 10 kursi tapi lebih dari 10 kursi kan bisa begitu. Konteksnya jadi, itu berarti ya. Kembali ke pidatonya Mas AHY, ini memang semata-mata untuk menenangkan dan membenarkan keputusan dari Demokrat bergabung dengan Pak Prabowo, gitu kira-kira. Ya, kita mau menuju ke Mas Aji. Mas Aji juga sepakat nggak bahwa pernyataan yang disampaikan oleh AHY ini adalah bentuk AHY ini membenarkan langkah politik dari AHY, yang mana ini kursi dari Demokrat meskipun turun tapi tidak signifikan kalau misalnya dibandingkan ketika tetap bergabung di koalisi perubahan seperti tadi Mas Hensa sampaikan. Ya, saya sepakat ya bahwa kadang kan sebuah manuver politik itu diuji di akhir ya. Jadi ketika Mas AHY ya muncul deklarasi pasangan Anies Caimin, kemudian Demokrat memilih keluar dan bergabung dengan koalisi Prabowo, kan saat itu orang akan menilai ya bagaimana kemudian hasil dari manuver itu ya. Dan ketika Pilpres kemarin dimenangi oleh pasangan Prabowo Gibran, ya kita bisa mengatakan bahwa manuver itu berhasil ya, apa yang dilakukan oleh AHY. Jadi terlepas dari apa juga yang disampaikan Mas AHY ya, dalam pidato itu kan ada kutipan yang sangat baik disampaikan oleh Mas AHY ya, bahwa we may lose the battle but we win the war. Jadi walaupun kalah dalam pertempuran tapi menang dalam peperangan. Dan saya pikir memang kemenangan Demokrat dalam Pilpres kemarin ini dibayar dengan sangat mahal oleh Demokrat. Ya. Paling tidak kan dua hal ya. Pertama adalah mereka kehilangan 10 kursi ya dari 54 pada tahun 2019 turun ke 44 kursi di tahun 2024. Dan yang kedua adalah ada bagian pemilih mereka yang pindah ya. Karena memang karakter pemilih Partai Demokrat ya dalam berbagai survei pra-pemilu kita lihat bahwa memang sebagian besar pemilih Partai Demokrat adalah pemilih yang sebetulnya anti rezim, ingin adanya perubahan. Jadi walaupun berdarah-darah tapi ya mereka menang dalam Pilpres 2019. Oke, Mas Aji, kalau memang mereka merasa menang, kenapa kemudian ada langkah politik harus membenarkan langkah politik yang diambil oleh AHY? Psikologisnya di internal Demokrat itu seperti apa sih kalau Mas Aji lihatnya?
Kenapa harus ada sampai menggunakan langkah politik itu? Ya, memang secara internal isu ini pasti muncul ya, evaluasi, karena apapun selain kemenangan di Pilpres, pileg menjadi penting ya, karena ini menyangkut posisi mereka di parlemen, bagaimana kemudian mereka dihitung dalam koalisi bersama dengan Prabowo Gibran, dan yang kedua adalah langkah mereka untuk 2029 ya. Karena kita tahu bahwa portofolio Partai Demokrat ya di 2029 pastinya tetap ingin mengajukan AHY sebagai cawapres ataupun bahkan capres, sehingga memang hasil ini tentunya bukan hasil yang menggembirakan bagi Partai Demokrat. Sehingga saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Mas Henry, sebetulnya ini adalah bunga-bunga yang kemudian menjadi alasan bagi AHY di internal Partai Demokrat ya, karena mereka memenangi Pilpres walaupun itu dibayar dengan sangat mahal dengan hasil pileg yang kemudian menunjukkan bahwa perolehan mereka berkurang ya. Oke, lose the battle tapi win the war. Tapi yang menarik adalah partai-partai pengusung Prabowo Gibran lainnya nih kursinya pada naik semua nih. Nah ini menarik juga. Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.